Maka ilmu itu penting, Bu. Dawuh Allah, Allah sampun ngentikan, Allah sudah menyatakan orang yang bakal diangkat derajatnya di sisi Allah dan di antara manusia itu pertama orang yang beriman kepada Allah. Orang yang paling kepala iman adalah kuat, takwa kuat, soal rezeki gampang, Pak. Saya maksud gampang, tak pernah pusing soal rezeki. Dia tidak pernah khawatir tentang rezeki Allah. Rezeki Allah itu ada di mana-mana dan dia tidak pernah khawatir bahkan takut terhadap nikmat dan rezeki Allah karena Allah sudah menetapkan rezeki bagi setiap hambanya sesuai dengan ukurannya masing-masing dan tergantung kepada ikhtiarnya. Yang penting kita ini kata Nabi berangkat dan tawakal kepada Allah. Guru yang berangkat ke madrasah nawaitunya baik mendidik putra-putri panjenengan sedanten. Tujuannya agar apa? Anak sampean jadi orang yang berilmu. Kalau sudah berilmu, insya Allah hidupnya aman, dunia aman, akhirat selamat. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus kepada para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, ibu-ibu majelis ta'lim, sehat semuanya ibu. Ini saya lihat ini nampaknya ada muslimat NU ini. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu saya doakan mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Monitu aki soki amin kado. Terkhusus kepada Kiai Umar Faruk, para ustadz-ustadz yang lain. Saya ini sebenarnya jarang ceramah siang Pak. Baru hari ini selama dalam beberapa bulan saya ceramahnya sore. Sholat asar jam berapa? Jam 3 lewat. Mohon kol teluk berarti ceramahku lebih 2 menit gitu. Hari ini kita hadir di lembaga madrasah apa ini? Nurul Islam. Ini di ulang tahun yang ke-37. Berarti lembaga ini sudah 37 tahun berdiri. Kenapa madrasah itu harus ada? Madrasah itu adalah salah satu lembaga yang mendidik para santri, mendidik para murid agar menjadi orang yang berilmu. Bukankah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beliau wafat tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Tirmidzi dijelaskan, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi, sebelumnya saya mohon maaf, ini Ustaz pakai bahasa Indonesia, bahasa Madura. Oh banyak Madura nah. Hah?
Oh, ibu-ibu dari mana ini semuanya? Dari Pak Perak, Munggu Mas. Berarti tetanggaan orang kaya semua ini. Perak sama Mas ya. Sampai Parit Pak Jawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ngendikan, Pak. Rasulullah langkung adabu, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah mewariskan harta yang berupa dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Akan tetapi para nabi dan para rasul itu hanya mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzi wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan yang bernama ilmu itu, berarti dia mengambil warisan yang sangat besar. Maka lembaga ini berdiri 37 tahun yang lalu, didirikan oleh para ustadz, para kiai, para sepuh, para pini sepuh, karena punya kekhawatiran, memiliki ketakutan jangan-jangan mewariskan, jangan-jangan anak cucunya tidak memiliki ilmu dan pengetahuan. Berangkat dari kekhawatiran itulah kemudian berdirilah lembaga kecil. Kalau bicara sejarah pendidikan di Indonesia, yang berdiri pertama itu bukan sekolah, Pak. Yang berdiri pertama di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren itu sudah berdiri kurang lebih 300 tahun yang lalu di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia itu berdiri, pesantren sudah ada. Jadi kenapa kemudian sering saya sampaikan di setiap kesempatan, baik saya ceramah di Indonesia, di Kalimantan Barat, saya ceramah di beberapa negara, di Malaysia dan Singapura, saya sampaikan bahwa berdirinya bangsa yang bernama Indonesia itu tidak lepas dari peran utama dan peran sentral para kiai, para ustadz dan para santri yang semuanya itu ada di pondok pesantren dan madrasah. Maka tepuk tangan untuk pesantren dan madrasah. Negara ini baru kemarin berdiri 78 tahun yang lalu, 1945. Tetapi sebagai gagasan dan ide besarnya itu berawal dari gagasan para kiai dan para ulama-ulama dan santri yang ada di pesantren, yang memiliki semangat jihad fisabilillah untuk mengusir penjajahan. Maka sering saya ingatkan, hutang besar kemerdekaan Indonesia bukan hanya saja kepada para pejuang yang kita sebut sebagai pahlawan, tetapi hutang besarnya sampai hari ini yang belum lunas adalah hutangnya kepada para kiai, para ustadz dan pemimpin agama yang berasal dari pondok pesantren dan madrasah. Nggak bisa dikecilkan arti pesantren. Bukan karena saya alumni pesantren, bukan. Tetapi kalau bicara fakta yang jujur dan lurus, maka mari kita belajar kepada ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. La yaskurullaha man la yaskurun nasa. Manusia itu tidak mungkin berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusianya. Maksudnya apa? Ini malam ini wisuda syarikat. Malam ini pelepasannya ya. Termasuk sampean yang ngajar. Ustaz siapa saya lupa sampean. Ustaz Jumali. Ngajar di sini sampean. Serius. Ustaz Ki. Enggak, goyang Ustaz. Itu di depan itu ada teman saya Ustaz Zubaidi itu. Ngajar juga Ustaz sampean. Ustaz Zubaidi ngajar. Para sekolah MTS boleh saya percaya aja ya. Kawan saya dulu di pondok, Bu. Kawan saya dulu yang saya tahu beliau ini pinter main bola dulu itu. Tahu-tahunya jatuh cinta sama ponakan saya itu. Ibu Sumarti mana?
Walakin lah bini boleh. Istrinya masih ponakan. Pesan Nabi itu begini, Bu. Sampean tak mungkin bisa matur sekelangkong ke Gusti Allah mun kepada manusana tak matur sekelangkong. Jasa besar yang ada di kampung ini, saya dengar tadi sejarah singkatnya ini, yang mendirikan, yang ikut mendoakan dan menggagasnya itu rahmatullah alaih Kiai Zainal Abidin, seorang mursyid thariqah. Saya jadi ingat begini, Pak. Ucapan ulama sepuh itu begini. Dawuh ulama sepuh dimin, salahul ab sababun li abna'is salih. Kesalihan orang tua kita itu jadi sebab anak salih. Kalau yang mendirikan tempat ini kiai mursyid, ulama mursyid namanya Syekhuna Zainal Abidin, kalau tidak salah iparnya Syekhuna Fathul Bari ya. Iparnya Syekhuna Fathul Bari ya. Iya. Kira-kira begitu. Saya agak kurang ingat-ingat. Karena beliau itu diambil adik ipar oleh Syekhuna Fathul Bari karena memang kealiman beliau. Jadi kalau yang mendirikan madrasah ini Syekhuna Zainal Abidin rahmatullah alaih, insya Allah bibitnya akan jadi anak saleh, Pak. Berarti santri-santri yang ada di Nurul Islam ini insya Allah akan jadi orang saleh, karena yang mendirikan pertama itu adalah Syekhuna Zainal Abidin. Berarti kita harus pertama berterima kasih kepada Allah. Selain berterima kasih kepada Allah, jangan lupa siapa yang mendirikan pertama madrasah ini. Yang mendirikan kampung ini siapa? Yang ikut bersusah payah mendirikan madrasah ini awalnya siapa? Dan itu jangan lupa bahwa bade bengesepanu gulu sarang panjenengan setiap orang soleh. Mon karena beni karena sebab orang sepuh dimin, tak mungkin gulu sarang panjenengan bisa ngaji sampai makin. Terima kasih kepada Allah, syukur kepada penting, wajib. Tetapi mengucapkan terima kasih kepada muassis, pendiri, dan orang-orang yang terlibat terhadap madrasah itu penting. Maka ibu-ibu, ibu, ya, nah macam nih Bu ya. Kalau ibu-ibu anaknya lulus, baik itu entah lulus TK, SD, Tsanawiyah ataupun Aliyah, sampean jangan lupa sama ustadz-ustadznya. Ustadzahnya jangan dilupakan, datengin ustadzah matur sekelangkung, panjenenganipun sudah mendidik anak saya. Datengin guru-gurunya, matur kesuwun, panjenenganipun ustadz sampun ngedidik anak kulo misalnya. Kau yang bahasa Melayu, makasih banyak, makasih belonggok Pak Ustadz. Anak saya udah dididik, anak saya kok tak dididik ustadz, tak bisa ngaji dia. Ini kan santri-santri ini banyak di sini, alumni pondok pesantren yang saya dengar ada As-Sirajiyah, ada Lirboyo, ada Syekhuna Khalil Bangkalan, ada dari berbagai macam pondok pesantren, banyak sekali. Insya Allah ke depan Nurul Islam akan semakin lebih baik, dan tepuk tangan untuk Nurul Islam. Ada yang bilang malu, saya Ustaz, kenapa malu? Sekolah di kampung. Pak, saya juga orang kampung, Pak. Saya orang kampung. Bukan bermaksud saya membanggakan diri, enggak. Saya sama lahir di kampung. Tapi lencelen iki bagusan kampung saya, Pak. Aduh. Gelek kemas sama kira. Aduh, saya dari rumah itu enggak tahu kalau jalannya seperti itu, mantuan. Kalau tahu gitu tadi makannya banyak saya, Bu. Ya goncang buat jalan. Jadi saya ingat seperti penerbangan yang kena turbulensi itu. Macam penerbangan dari Pontianak ke Makassar. Aduh, belum benger aja. Ini gara-gara Ustadz Rasyidi nampaknya ini. Tapi mudah-mudahan sekali lagi saya doakan dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak sampean semuanya jadi anak salih dan salih, amin. Kalau cuma jadi anak pintar, Bu, nah, boleh saya tanya dengan Ibu, Bu, Ibu, anaknya mau jadi anak pintar, anak soleh,
Anak soleh apa anak pintar? Baik Pak. Tuh ibu udah bilang jadi anak salih. Bapak lebih pengen istri cantik atau jelek? Buat marah jawab Pak. Jodoh todus, makanya kulit seratin pada lebur Pak. Sampean lebih seneng istri jelek apa cantik Pak? Sampean lebih seneng bini seratin apa dicoba? Seratin ratin ke dulu Pak. Ku leban sampean lemah te EPK bi orang Pak. Saya masih betul ya. Lah kenapa perlu saya sampaikan? Kenapa orang itu punya ilmu itu wajib? Dan kenapa wajib mencari guru yang memiliki sanad? Apa itu sanad? Apa yang disebut sanad? Mungkin selama ini sering mendengar atau mungkin lupa. Apa yang disebut dengan sanad dalam keguruan? Begini, saya jelaskan sedikit sajalah. Ini Ustadz Ahmad Yani, pimpinan pondok pesantren apa? Nurul Ulum. Ustadz Ahmad Yani berguru dulu di Meranti, adik kelas saya dulu di Meranti berguru kepada Kiai Rusdi Wahid. Kiai Rusdi Wahid itu berguru kepada Kiai Yahya Sabrawi Malang. Kiai Yahya Sabrawi Malang itu berguru kepada Kiai Khozin Panji Buduran, alumni Buduran beliau itu. Nah kemudian di sini Ustaz Umar Faruk berguru kepada Allah yarham Kiai Khairuman Ar-Rahbini. Kiai Khairuman Ar-Rahbini berguru kepada ayahanda yang bernama Kiai Ali Ar-Rahbini. Begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama di Indonesia nanti bertemunya di mana? Di Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan itu punya murid yang banyak, yang alim luar biasa. Termasuk salah satu di antaranya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Yang ibu-ibu hari ini menjadi muslimat Nahdlatul Ulama. Syekhana Khalil itu punya murid namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di samping itu punya murid lagi namanya Kiai Manap yang menjadi pendiri Lirboyo. Ada lagi namanya Kiai Hasan Samsul Arifin yang mendirikan pondok pesantren As-Siraj, yang pondok pesantren yang ada di situ Bondo. Kiai Hasyim Asy'ari punya murid terus turun sampailah kepada kita. Kenapa sanad itu diperlukan? Saya menjadi teringat dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Ini untuk santri yang punya guru ya, biar sampean faham tentang sanad itu. Al-isnadu minad din. Berguru yang memiliki sanad adalah asas di dalam berguru, di dalam ilmu agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau orang itu tidak punya guru yang bersanad, maka niscaya dia akan bicara apapun sesuka dia. Orang penikah pun andi guru, tapi guru nanti andi guru saya guru langsung sampai depak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa Madura ampo gurunya labur. Jadi penting guru ben sampean andi guru. Maka putra putri sampean masuk ke sini, masuk ke madrasah ini, bertemu dengan gurunya, gurunya berguru kepada gurunya, gurunya berguru kepada gurunya, sampai nanti kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti aman. Ilmu anak sampean aman. Nih Ustadz Jumali selain berguru di sini, berguru kepada Allah yarham Kiai Abdus Syakur. Kiai Abdus Syakur itu berguru kepada kiai yang ada di Banyuanyar sampai nanti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ilmunya aman. Ilmu anak-anak ibu yang datang dari ustadz dan ustadzah di madrasah ini aman. Kenapa? Punya kaitan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mangken yang sudah lulus TK, kan ada lulus TK? Ada lulus TK tinggal masuk ke madrasah. Saya tidak mengejampingkan pendidikan SD dan SMP, Bu, enggak, saya tidak mengejampingkan itu. Tapi kalau belajar di madrasah dapat ilmunya dua. Saya jelasin, Bu, ya. Ilmunya dapat dua, ilmu umumnya dapat, tapi insya Allah ngajinya pinter. Bu, Ibu. Oh iya.
Bini siapa dia? Bu, kalau di kota itu belajar bahasa Inggris itu pertemuan seminggu 4 kali, berarti sebulan cuma 16 kali, bayarnya 400.000. Itu hanya bahasa Inggris, belum yang bahasa Arab. Kalau di sini Ustaz bayar gratis, asli gratis Ustaz. Gaji guru dari mana? Oh ada juga. Oke, beda bos. Kuleben sampai ini compok nyaman. Kalau jujur sama Ustadz Munali, Ustadz Munali bisa kita tidak jaga anak kita sendiri itu sampai 10 jam di rumah. Bu, sampean bisa jaga anak 10 jam di rumah? Tidak bisa. Jangan lama-lama, didik anak 1 jam bisa? Ngajarin anak 1 jam bisa? Bisa apa enggak? Tak kira bisa. Bapak sampean Pak, ngajari ngaji poteran sampean lestarin maghrib sejam, tahan sampean? Tahan punten? Tak tahan. Oke, majuan mantuan, panas mantuan. Tinggal maju mantuan. Tak kok tak teguh ke panas sampean mantuan. Kira-kira kan terus tak apa? Sampean umpamanya tak bisa ngajar putrane sejam, tak bisa ngajar ngaji. Empon let seragi ke Ustad. Saya punya anak Ustad, tolong didik anak saya Ustad, tolong didik ngaji anak saya. Kalau seandainya anak saya mungkin agak nakal-nakal dikit Ustad, seltek tak apa-apa Ustad. Itu lambe Pak. Lambe menikah. Cerita itu dulu. Saya sama Ustadz Zubaidi nih. Saya kalau rumah saya itu samping madrasah, samping pondok rumah saya. Karena memang saya lahir di komplek pesantren. Kalau saya pulang ngaji, abah saya nanya, Zen, mulai tokol bi kain ini gitu. Engki bah. Tokol bundim bah. Kanan bah. Pada nak saya kacir. Sama kiai dipukul kaki yang kanan, sama abah ditambah yang kiri. Saya punya ustadzah pertama itu insya Allah Ustadz Zubaidi mungkin belum sempat menangi. Namanya Ustadzah Salwa. Ustadzah Salwa itu guru saya ngajar Pak. Yang ngajar saya pertama Ustadzah Salwa, perempuan. Dan alhamdulillah dari kecil saya kan nggak pernah nakal Bu. Enten kula dari hikana tak pernah nakal Pak. Masa Ustaz enten lillahi ta'ala tak pernah nakal, nuakal Bu. Benih nakal, nuakal. Jadi mungkin karena nakalnya ustadzah saya itu biasa cubit saya. Saya ndak nangis. Nyampe di rumah baru nangis. Kok bisa Ustaz? Cubitannya kecil, nggak besar. Depan ke rumah menetiku kolin lepas. Lah coba sekarang. Umi saya itu paling marah kalau seandainya saya ditegur atau dicubit oleh guru saya. Ustadzah sering laporan sama Umi, Umi tadi barusan anak sampean di sekolah begini-begini, ditambah sama Umi. Apa kata Umi? Kalau cubitan gurumu, pukulan gurumu, insya Allah diawali dengan bismillah dan syahadah, berarti di dalamnya ada nilai barokah. Kadang-kadang zaman sekarang nih Bu, cubit sedikit, lapor polisi Pak. Wah ini gurunya kena undang-undang perlindungan anak. Ajar didik. Kenapa saya bilang begitu? Ates gelui compon, ajari bi sampean sejam. Mun sampean tahan ngajar potren sampean sejam, luar biasa. Apalagi yang di pondok. Sampean tidak mungkin mampu menjaga anak sampean 10 jam, tapi di pondok pesantren kiai mampu jaga anak kita sampai 24 jam satu hari. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepada kiai? Ilmu sudah dikasih, fasilitas sudah dikasih, dan kadang jambun kiai ini hibah. Ini santri-santri yang ahli fikih ini kan hebat ini. Mun santri penikut doli lebonnya. Boleh saya minum Bu? Wah berarti sebentar lagi ceramah saya.
Kula lambe pondok ngaratolo tahun sempat jadi mudabbir. Jadi keamanan. Saya dulu di pondok sempat jadi keamanan 3 tahun, Bu. Salah satu pondok. Karena kiai percaya kalau saya itu orangnya amanah. Lah jadi keamanan, beri tugas 3 tahun, muntah 1 tahun dievaluasi. Sampai suatu malam santri itu di pondok jam 11 malam sudah wajib tidur. Jam 11, nanti jam 3 bangun tahajud dan belajar. Berarti jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 santri cuma punya waktu tidur 5 jam. Nah, saya ini kebetulan dipercaya jadi mudabbir, jadi ketua keamanan. Tiap malam ronda. Tiba-tiba jam 11 lewat, ada santri turun dari lantai 3. Saya tegur, mau kemana kamu? Anu bang, perut lapar bang. Oh nggak boleh, di jam 11 ini, udah setengah 12 ini. Enggak bang, anu lapar. Nggak boleh, pagar depan sudah dijaga sama 2 orang itu. Bang, saya lapar bang, nanti bahaya untuk saya. Tak boleh. Lama-lama colek sama saya mau beli makanan bang. Nggak boleh. Makanan apa? 1 bungkus bang. Nggak boleh. Untuk abang 1 boleh. Keluar pagar ternyata di depan udah habis tutup semua. Balik lagi dia. Kenapa balik lagi? Gak bisa bang, penjualnya tutup semua. Ya udah nunggu di sini aja lah. Gak bisa tidur ya? Gak bisa bang, karena lapar bang. Nah, di samping pondok ini ada tetangga pondok yang punya pohon jambu. Apa cak maturin itu kelampok ya? Bahasa Indonesia apa itu ya? Jambu apa? Yakin jambu air? Berarti beda jambu tanah. Jambu air, ya jambu air lah. Duduk berdua nih, mojok kedua mantuan. Kau duduk di sini bang? Ya pola beda keker ya. Nggak dilempar aja bang, aja tak neng, jangan hukum pakai tak neng, ngalak di noreng ya haram. Mun keker bisa dia pakai ku cak lu koto aja. Harta temuan aja. Nunggu tak gelem keker. Sampai kau letong tak ada jambu keker. Ya Allah, mi tak lem beda si keker ya Allah. Adu apa leo manter beda kalau uang ya Allah. Leki membeda kalau mudah-mudahan ada kalong ya Allah. Kalau nanti kalong makan kan mesti ada yang jatuh nih Allah. Sampai jam 1 akhirnya kalong datang. Tunggu tak lem keker. Enggak ketemu ide, bang. Tak lem keker deh remah bang, pentong, tak usah haram. 2 aki boy manter beda si keker lagi. Akhirnya caranya 1. Kalongnya kita lempar. Buahnya jatuh. Nanya, "Bang, boleh, Bang?" Kayaknya boleh. Dari mana, Bang? Kan kita lempar ke kalong. Tapi yang jatuh itu kan bonus. Pun santri kan lebihnya ngarap ada maka Ustaz Jumali Nah, maka yang mau saya sampaikan begini, Bu. Sampean masukin anak ke pesantren, masukin anak ke madrasah, sampean ndak rugi. Bisa ajar ngaji. Bisa sekolah. Orang panik kedebun Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu bakal mengangkat derajat beberapa manusia di antara kalian. Siapa yang pertama? Orang yang beriman kepada Allah, saya takwa ke Allah, saya beramal soleh di jalan Allah. Saya nomor 2 orang saya andi ilmu. Orang saya andi ilmu tetapi orang takwa derajatnya tinggi di sisi Allah. Nampak dari mana? Nampak dari kehidupannya. Orang panik bila alim, orang panik bila andi ilmu. Beda. Cari rezekinya juga beda. Kalau orang itu sudah diberikan ilmu dan pemahaman oleh Allah, maka rezeki akan mudah didapat. Saya biasa sering ceramah di Malaysia. Saya sering ketemu dengan jemaah-jemaah Indonesia kalau pas saya lagi istirahat ceramah. Saya biasa di beberapa titik-titik tertentu kan sering ketemu dengan jemaah Indonesia itu. Sering saya tanya, "Sampean dari mana, Mas?" "Anu Pak Yai, saya dari Pontianak." "Pontianaknya mana?" "Pontianaknya Sungai Ambawang." "Ambawangnya mana?" Saya telusuri begini. "Loh, sampean kok kerja di sini, Mas?"
Anu Pak Yai, saya mau cari rezeki ke Malaysia. Loh, kok cari rezeki ke Malaysia? Iya Pak Yai. Kerja apa sampean? Saya kerja sawit Pak Kiai. Loh, Sungai Ambawang kan banyak sawit. Kok jauh-jauh datang ke Malaysia? Masalahnya apa? Kurang banyak Kiai. Oh benih kurang banyak. Mon kurang banyak berarti bungkana kurang banyak. Taman boleh banyak supaya sampean tak jauh ke Malaysia. Coba sampean percaya rezeki Bu? Sampean percaya rezeki? Percaya yang membuat rezeki? Sampean bisa datang ke tempat ini rezeki apa tidak? Sehat itu rezeki bukan? Bisa senyum rezeki enggak? Bisa akan tahu rezeki? Iya Pak Col dan badan. Nah, walau rezeki Pak akan tahu ane pinggir bareng hari. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi syan. Dawuh Allah manusia benar, manusia itu yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi semuanya meminta kepada Allah tiap hari. Sudah dikasih rezeki kurang, minta lagi sama Allah. Apakah Allah ngasih? Ngasih. Tapi tergantung bagaimana dia mencari dan menjemput rezeki dari Allah. Rezeki orang tak ada pada bade semangkat ke otan nembang kaju tadi rezeki. Bade semangkat ke ladang sawit tadi rezeki. Ustaz Subaidi berangkat ke madrasah jadi rezeki. Rezekinya dari mana? Dari nulis. Ada yang berangkat ke pasar tak lama bawa ikan jualan cuko ke kampung rezeki. Rezekinya ibu-ibu sama. Saya nggak kerja Ustadz, rezeki ibu dari mana? Dari suami. Suami ibu berangkat bekerja mencari nafkah, mencari rezeki, ibu doakan pulang bawa rezeki sama. Rezekinya Ustadz dari madrasah. Ada rezekinya dari tukang jampi. Bedekena modal bismillah beres, jadi BC. Saya punya cerita dulu. Saya Ustaz Jumali ini tahu tetangga saya itu banyak Cina Bu. Tetangga saya itu banyak Cina. Jadi suatu hari ada keluarga tetangga saya itu kerasukan. Ada tetangga gula menikah kemasukan Pak. Tetangga gula kemasukan. Pusok-pula kemasukan. Kebetulan ring Cina. Ketika na posang tak nemu dukun gula yen daring. Pak Ustad, Pak Ustad bisa jampi-jampi, oh? Apa kakek meng? Anak aku kelasukan ah. Jadi kalau Pak Ustad bisa usir punya jin, aku kasih duit banyak, oh? Oh, timun dah ya. Hadir ya positif ya. Aku laku Ustaz Jumali mon ke Pontianak, kata mon bencana tanya aki, walah apa dia kemasukan kok. Pas datang saya ini, bini mau kemana Bi? Anak siambeng juga kemasukan nih kok. Iya dandan dulu lebih biar meyakinkan. Oi marah. Nyampe sana, mana anaknya Ming? Ini Pak Ustad. Oh. Juk dojo hula. Kepak bi hula kan. Macam mana Pak Ustad? Wah ini agak payah ini kok. Ini nampaknya setannya banyak ini kok. Kok bisa tahu? Oh kelihatan. Padahal maksud kula mesin malah banyak ya. Bisa usir kan? Oh gampang ini. Tapi tergantung Pak Ameng. Gak tergantung gimana. Kalau setannya jauh lebih mahal. Oh tak apa-apa yang penting anak saya sehat oh. Terus bitong bi kula. Paling gampang mon kemasukan panika mon orang cenda Bu. Pokon pola ring kafir panika kemasukan paling gampang Bu. Tak usah ruqyah pola maca akiyat koros bawa buru Bu. Tapi mun Ustaz Zubaidi saya kemasukan dari ayat kursi sampai ayat mija tak mempan Bu. Paling gampang orang-orang non muslim paling gampang. Kepabi kula maca akiyat kak beres. Cepat oh. Sembuh dia. Ya bukan masalah cepatnya Pak Meng. Ini ilmunya mahal. Kok bisa? Oh aku ngambek jauh.
Masa Pak Ustadz? Oh, jauh dari mana? Oh jauh nih Pak Ameng. Padahal ke Pak cuma maca aki syahadat, lebar maca aki syahadat, maca aki Fatihah, kolhu, yat korse selesai, ingin omakum selesai. Tapi berhubung motifnya mencari uang, jadi macam mana Pak Ustadz? Saya jawab, pakai garansi enggak? Oh, ngombat setan pakai garansi? Oh sama, garansi juga. Motor juga tergantung, motor baru garansinya lama, motor lama garansinya sedikit. Jadi ini garansinya berapa? Saya garansi 2 tahun. Uang garansinya berapa? Setahun 500. Mulai kuliah dari muraman tetangku le 2 juta bu. Lo berat ya Allah mantar beda cene kemasukan boleh ya Allah. Ilmu menikah guna Pak. Guna. Ilmu apa boy? Napan boleh ilmu agama. Tanya aki ke Ustaz Zubaidi nih. Kule sarang Ustaz Zubaidi mereka angkatan. Kule paling rezeki bi Allah dari ini kene. Nih mik. Mun tada sing ngonceng ce. Melok celon ka kiai ka kina. Ya ko cak kiai ko cak celok. Aduh ning belet ya. Ilmu mereka manfaat bu. Kula lambo edidik sarang kerus di menikah, kerus di wahid. Kula beda kebeta orang ngara Ustaz Zubaidi. Kula Ustaz Jauhari, Ustaz Rais, Ustaz Suhar, sekitar kebeta to kebalu. Edidik bahasa Arab dari hilak. Lastarin sopo mereka didik bahasa Arab langsung sarang kiai. Le lamba tak yang kui bi kula. Ceng tadi saya tunging bahasa Arab. Akhirnya kuna waktu naik mah waktu naik haji dan umroh manfaat penarin gula baru Peleman bulan Recep gula umroh gratis dari Solo. Gula andi jamaah dari Maluku Ustaz Ghazali siapa sih? Ustaz Ghazali ya. Gula andi jamaah dari Maluku. Ini ketungking saus. Jemaah di Maluku ini belanja tanya bahasa Arab ke kula. Pak Kiai, apa Pak? Saya ini mau belanja sorban. Tapi saya tidak bisa bahasa Arab. Terus bisa tidak saya belajar bahasa Arab dengan Pak Ustadz? Oh tidak bisa Pak, bahasa Arab tidak bisa instan. Masa sampai mau belajar bahasa Arab 1 jam selesai Pak? Wong santri-santri aja yang di pesantren itu butuh waktu tahunan Pak. Karena bahasa Arab itu butuh gramatika yang disebut dengan ilmu nahwu Pak. Di samping itu banyak ilmu-ilmu yang harus mempelajarinya Pak. Tapi nggak apa-apa lah, ini singkat saja. Oh iya, apa Pak? Kalau tanya berapa bahasa Arabnya apa? Saya bilang kam. Apa Pak Ustadz? Kam. Oh. Ike kam. Dia tidak tahu kalau di Makkah, di sekitar Misfalah itu, di sekitar Masjidil Haram itu, pasar yang di sekitar Haram itu, orang Arab pakai bahasa Indonesia sudah, bahkan Cak Madhur lah. Tapi dia ngotot pengen belajar bahasa Indonesia. Saya bilang nggak apa-apa lah Pak. Nanti kalau ketemu Arab, sampean pegang kam. Baik Pak Ustadz. Berangkat. Pandop Pak ke pasar, nyampe ke pasar langsung pegang sorban. Kam. Arabnya bingung. Kok ada Arab kecil kayak gini kata Arab. Kam. Jangan Arabnya bilang, kan udah pinter bahasa Indonesia. Haji 10 rial. Kam. Manas Arab. 10 rial. Bingung. Pas berempat dia itu. Kelihatannya kam panik kebala 10 rial tak paham. Kam 10 rial. Bingung, hari mun naber de macam harper ya itu. Tak tahu si naber karena si ajar cuma kam engak tuan bajeng. Oh, iya engkau lamba asagolah ka Ustaz Zubaidi mau bajang asar 4 rakaatin nih kok. Arten 4 itu. Pai teguk boleh suruh benak Arab. Etaber 4 rakaatin. Arab bingung. Hah? 4 rakaatin. Apa? 4 rakaatin.
bingung apa pahya jawab apa can Arab mulang hari ya. Akhirnya sepakat can Arab la salah rokaatin cambu tanah Arab mustaqbilal kiblati aji yang oleh neta ajar Ustaz Jumali lambat sampai ajar bahasa Arab. Maka ilmu itu penting bu. Dengan Allah sampun ngentikan, Allah sudah menyatakan orang yang bakal diangkat derajatnya di sisi Allah dan di antara manusia itu pertama orang yang beriman kepada Allah. Orang yang panik kepada iman adalah kuat, takwa adalah kuat. Soal rezeki gampang pak. Saya maksud gampang, tak pernah pusing soal rezeki. Dia tidak pernah khawatir tentang rezeki Allah. Rezeki Allah itu ada di mana-mana dan dia tidak pernah khawatir bahkan takut terhadap nikmat dan rezeki Allah karena Allah sudah menetapkan rezeki bagi setiap hambanya sesuai dengan ukurannya masing-masing dan tergantung kepada ikhtiarnya. Yang penting kita ini kata Nabi berangkat dan tawakal kepada Allah. Guru yang berangkat ke madrasah nawaitunya baik mendidik putra putri panjenengan sedanten tujuannya agar apa? Anak sampean jadi orang yang berilmu. Kalau sudah berilmu insya Allah hidupnya aman, dunia aman, akhirat selamat. Dalam manaqib Imam Syafi'i, Imam Baihaqi menuliskan kalimat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang kemudian dikutip oleh sebagian teman-teman para ustadz. Itu adalah hadis. Walaupun kemudian ini menjadi pertentangan di dalam ilmu hadis, ini apakah hadis atau ucapannya Imam Syafi'i? Tapi Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab menyebutkan ini ucapannya Imam Syafi'i. Tapi saya tidak mau pertentangkan ini apakah hadis atau maqalah, enggak. Kenapa? Debune Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Saya tidak mau mempertentangkan apakah ini hadis atau ini maqalah, tetapi saya temukan dan para ulama menemukan dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Syarah Muhadzab dan kemudian dalam kitab Manaqibnya Imam Syafi'i oleh Imam Baihaqi, bahwa ini ucapannya Imam Syafi'i. Apakah ini hadis? Silakan dibuka oleh Ustadz apakah ini hadis atau bukan. Tapi kita mengambil ini posisi yang aman dari Imam Nawawi dan kemudian yang disampaikan oleh Imam Baihaqi. Apa ucapannya Imam Syafi'i? Pesera orang yang setero tentang dunia ketuhan di ilmu. Siapapun yang ingin dunia maka dia berilmu. Yang menginginkan akhirat ya cari ilmunya. Yang menginginkan keduanya ya harus punya ilmunya. Kalau ilmu di dunia didapat dengan tujuan dekat kepada Allah maka akhiratnya akan mengikuti. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dan sangat penting adalah ilmu akhiratnya didapat, dunia akan mengikuti. Jadi silakan sampai nanti anak saya ini pengen sekolah SMP Pak Ustadz, ya monggo. Tinggal sampean menimbang dan melihat mana yang lebih layak. Kalau ilmu yang ada di madrasah dapat dua, ilmu agamanya dapat, ilmu akhiratnya juga dapat. Kenapa ini perlu saya sampaikan para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berhubung di tempat ini sudah ada TK, kemudian ada ibtidai, kemudian ada tsanawiyah dan aliyah, tinggal nanti selesai dari sini lanjutkan ke pondok pesantren yang lain. Kirim ke Madura ngereng, ke Ator ngereng, ke Sokan, kirim ke Malang ngereng, kirim ke Lirboyo monggo, mau dikirim Sidogiri ke Hatur, kirim ada len bulan ngereng saya. Karena semuanya insya Allah tujuannya tidak ada lain untuk mendidik putra putri kita semuanya. Bila kuluban sampean andi anak foto selesai, kalau kita punya anak solih dan solihah, kita nanti pulang menghadap kepada Allah aman. Kenapa aman bu? Kita pulang menghadap Allah. Asma pun panjenengan, saya asma panjenengan. Haji Muslim, baik. Me salah. Tiba-tiba laku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah mantuan muslim. Ini kan misalnya mantuan. Macam pocat mantuan. Makanya kalau pada takut mantuan, takut makanya kalau mantuan.
Lah mantuan muslim nih kan, ya Allah mantuan muslim pun baik orang itu. Asa dokah lah aku. Montan ustad lebat cuy cule rokok doh itu. Senapa orang yang ngajari kita? Beda telepolo orang. Nah, kurang lebih telepolo orang. Ben hari Jumat mantuan muslim itu jongoncong. Ustad itu, oh, ustad Nurul Islam roh. Kan banyak sahabat dan mantuan. Nah, wanitanya kisah sedekah masa koni kok. Cuy kelopai mantuan, beda bagi mantuan. Tak banyak 2,5%. Engki mau ditambah lemak apa ada mantuan. Tinggal laku panggil anu Ustaz Umar kok. Senapa kisah Ustaz? Berapa orang di sana itu Ustaz? Yang ngajar di madrasah 30 orang mantuan. Gampang semuanya saya tanggung. Siapa yang paling kaya di sini, Pak? Siapa paling kaya di kampung ini? Jamaah ini paling kaya siapa? Masa tadi saya paling kaya, Pak? Pak rata-rata roh kapi. Wah, ambil seluruh seri ya. Bu, Ibu, seandainya besok pagi ada yang bertamu ke rumah ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu muslimat NU Sungai Nau. Iya. Begini ibu, ini ada bantuan langsung sekitar 5 miliar. Silakan tanda tangan. Kira-kira ibu tanda tangan apa tidak? Mundur lemah taduitan nongkur. Pak, kalau besok ada tamu yang tidak dikenal sama bapak, kemudian nyodorkan uang 5 miliar, suruh tanda tangan, sampean mau apa tidak? Ya pasti mau lah. Tapi selepas tanda tangan tamunya ngasih tahu, perkenalkan nama saya malaikat maut. Kita terima Pak. Sampean tak bisa nikmati 5 miliar Pak. Paling cuma anak potol saya menikmati Pak. Milan ada pun ulama mun nanti rezeki ke anak paling mesti ribut. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha, kulaban sampian mapolong dunya sebanyak pan lamate saya rapu basera nak foto. Hatina kapun sebidang anak lema atau kar. Tak gerende kalah. Hatina sepeda motor lema anak lema pun le begitu hidup. Tangan dia ria, tang di semeraja situng, tang di secelek. Tapi adakah di antara anak kita yang mau meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya? Rumah yang megah kita mati ditinggalkan hancur. Adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita mati, rumah yang paling megah hancur oleh waktu. Tetapi kebaikan dan amal salih yang kita lakukan diikuti oleh anak-anak akan meneruskan kebaikan. Kita mati masih ada kebaikan yang mengikuti. Kuluban sampian Pak Komar, kita meninggal, kita mati, meninggalkan alam ini. Siapa yang mendoakan? Mesti anak. Tapi anak mana? Anak salih, bukan anak pintar. Maka baik rasanya jika anak dipintarkan, tapi jangan lupa disolehkan. Kalau anak pintar yang untung cuma dia, tapi kalau anak salih yang untung ibu bapak. Minimal setiap malam Jumat atau malam tertentu kita mati dapat kiriman amal salih. Sebab pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Islam, mun sampean mati, deuna Rasulullah, manusia itu kalau mati amalnya terputus semua kecuali 3 perkara. Salatnya putus, zikirnya putus, ini itunya putus, kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama, sedekah jariyahnya. Yang pertama kata Nabi, sedekatin jariyatin. Kita mati, lama meninggalkan alam, tapi ada peninggalan apa? Madrasah, ada masjid, ada surau, ada pesantren yang pernah kita sumbang. Sedekah jariyah, nyumbang pesantren, nyumbang madrasah,
nyumbang masjid, kita mati, malaikat kirim, fulan bin fulan, amal solehmu yang berupa masjid hari ini masih berdiri. Engkau sudah mati tapi kebaikanmu masih terus jalan. Kenapa? Orang masih mau sholat di masjid dan masjid itu pernah engkau bangun. Saya nomor 2, jawaban Rasulullah, ilmu yang manfaat nih para ustadz, para kiai ini, yang didik Nurul Islam ini. Orangnya sudah wafat berkalang tanah, bertahun-tahun meninggalkan bumi. Malaikat datang, fulan bin fulan, dulu engkau meninggalkan santri, dulu engkau meninggalkan madrasah, dan santri-santri di madrasah itu hari ini sampai sekarang masih meneruskan ilmu yang engkau ajarkan. Maka kebaikan dari amal solihmu yang tertinggal Allah kirimkan hari ini. Ustadz Umar Faruk sudah lama wafat meninggalkan dunia, beliau masih punya santri, punya jamaah yang masih meneruskan ajaran-ajaran beliau. Maka kata Nabi, au ilmin yuntafa'u, ilmu saya manfaat. Saya nomor 3, au waladun salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan ketika dia sudah tidak ada. Anak salih itu harus dididik. Maka di sini berdiri TK, ibtidai, kemudian tsanawiyah dan aliyah. Nanti kita sudah mati berkalang tanah, anak-anak kita mendoakan, ya Allah, ampunkan mak bapak saya, orang tua batan kauli Allah, sepo batan kaula, emba batan kaula, kuru batan kaula, baga sepo batan kaula saya kampung kinto, setuju napa pangeran, kirim Fatihah. Aman kuleban sampean. Tapi menang kata didik dari zaman mangken ini kebahaya dek badan kuluban panjenengan. Langkung-langkung zaman nakati mangken, ibu-ibu masih aman yang ada di kampung, ibu-ibu masih aman yang ada di kampung. Tapi saya dan keluarga saya yang ada di kota itu sudah dikepung oleh peradaban baru. Peradaban baru berupa apa? Yang paling mudah dan paling gampang hari ini, ibu pegang HP, pegang HP. Apakah Allah tidak memperingatkan kita sebelumnya? Sudah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Manusia-manusia yang beriman, kata Allah, si bedeneng parit gotong royong yang ada di desa Sungai Nau, yang ada di kecamatan Kuala Mandor B, yang ada di Kabupaten Kuburaya dan semuanya, jika suatu hari nanti datang kepada kalian kabar-kabar baru yang dibawa oleh orang-orang fasik yang akan merusak iman kalian, yang akan merusak akhlak keturunan kalian, yang akan menghancurkan iman kalian, yang akan melemahkan akidah kalian, yang akan menghancurkan tauhid kalian, yang akan menghancurkan akhlak dan moralitas anak cucu kalian, fatabayyanu, maka periksa ulang. Apakah itu cocok untuk kalian, kata Allah. Coba ibu, dapat kita bayangkan hari ini berapa banyak generasi-generasi muda umat Islam yang rusak, padahal gurunya sudah ngajar bertahun-tahun, yang di TK minimal setahun sampai 2 tahun, ditambah kemudian yang ada di ibtidaiyah 6 tahun 8 tahun, dididik lagi 3 tahun di sanawiyah, tak jadi, kemudian 8 tambah 3 11 tahun, ditambah lagi dengan aliyah 14 tahun. 14 tahun dididik agama, tapi dirongrong oleh satu benda kecil yang bernama handphone. Tapi diperlukan ustadz, iya. Maka kata Quran, periksa mana yang cocok, mana yang tidak. Ini untuk komunikasi, iya. Tapi jangan biarkan ibu, anak-anak ibu menggunakan handphone tanpa pengawasan dari orang tua. Lepas dari madrasah pulang jam berapa? Sekolah pagi Ustaz ya?
Sekolah siang pulang ke rumah maghrib jam 5, habis jam 5 berangkat ke surau, berangkat ke masjid ngaji. Nanti pulang jam 8, jam 9 masih aman. Tapi kalau anak di Pontianak, para kiai, para ustadz, anak yang sudah SMP sama orang tuanya dilarang ngaji. Alasannya kenapa? Lah hatam Quran. Ngarapan lemari yang kupah mereka bingar. Hati-hati Pak, cek lantor. Tapi sinyal masuk ke sini Ustaz. Masuk, apalagi luar biasa itu. Saya sebagai orang tua deg-degan. Anak-anak saya udah pada kuliah rata-rata. Tapi sebagai orang tua makin takut. Tambah raja, tambah anak, tambah banyak, tambah raja, tambah takut. Coba lantur. Tapi kampung masih aman Ustaz. Iya masih aman. Tetapi setahun, 2 tahun, 3 tahun aman tidak kampung ini? Kalau tidak dipagari oleh para kiai dan para ustadz yang mendidik madrasah dan pesantren yang ada di kampung-kampung. Maka nanti kalau memang ada rezeki, Allah memberikan keluasan rezeki kepada ibu dan bapak, kirim anak-anaknya ke pesantren, bekali mereka dengan ilmu agama yang baik. Setidaknya bekalnya sudah ada. Hasilnya seperti apa serahkan kepada Allah. Coba pas kikir pelanan tak pinter. Boceng tangan apa deh pas sekolah Nurul Islam minta oleh ranking. Ya pak ranking ngakap ibu. Anak-anak kelas 3 Sanawiyah Nurul Islam ranking 1 semua. Wah tadi ranking 2 lagi bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sudah jam berapa ini? Biasanya kalau ceramah di sini rata-rata berapa? 1 jam ya? Masa 2 jam Ustaz? Tahu dah ya tak mangkat dulu. Koki beri nasi leker ya. Ngiring kan teman-teman panas mantuan tinggal kan teman-teman. Pon atau udah saya ya. Kan teman-teman ngiring mantuan. Ini yang punya sound siapa ini? Yang punya sound siapa? Siapa? Mana Pak? Sampean Pak? Yang pakai gratis napa bayar Pak? Gratis. Dua agi neman termasuk swarga beneson sampean. Ken senga mun loko-lokan ibang labang swarga Ustaz Zubaidi pekol laki ta ngeson pekol tibi. Insyaallah sampean masuk surga Pak. Mangga ada lagu nabu malam. Rasulullah itu pernah manggil Sayyidina Ali Pak. Menantu terbaik Rasulullah, karena Rasulullah punya menantu 2. Yang terbaik di antara sahabat, pertama Sayyidina Utsman, yang pertama Sayyidina Utsman, yang kedua Sayyidina Ali. Kalau yang 2 itu mertua, yang pertama itu Abu Bakar Siddiq, itu adalah mertua. Kenapa? Karena Rasulullah menikah dengan Aisyah, putrinya Abu Bakar. Umar bin Khattab juga mertua Nabi. Kenapa? Karena menikah dengan putrinya yang bernama Hafsah. Nah Sayyidina Ali itu menikah dengan Sayyidah Fatimah. Suatu hari Rasulullah memanggil Ali radhiyallahu anhu ardah, ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau ada satu orang beriman kepada Allah karena sebabmu, kata Nabi, kalau ada satu orang beriman kepada Allah karena sebabmu wahai Ali, maka pahalanya lebih baik dari bersedekah unta merah yang paling mahal. Hadis ini diriwayatkan secara mursal, secara marfu, dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Jadi kalau sebab kebaikan bagi kita dan orang itu ingat kepada Allah, pahalanya besar. Jadi kalau karena sebab sampean bawa sound gratis ini, orang ini jadi ingat ke Allah, oh pahala sampean banyak. Maka mulai besok gratiskan saja di kampung ini Pak. Waduh macam susah. Tahu deh tak nguncang Ustaz Ria kok. Kalau mau. Lah ternyata berbuat amal solih di dalam Islam itu mudah.
Ibu duduk di sini, ini pahala. Ibu tadi berangkat jam berapa? Jam 1 ba'da Jumat sampai sekarang hampir 4 jam, pahala banyak sampean. Berarti Allah menginginkan kebaikan untuk sampean. Kalau sampean ingin dijadikan orang salih, Allah jalankan sampean. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang dalam agama, Allah jadikan dia faqih dalam beragama. Maka Allah berangkatkan putra-putri kita ke pesantren. Berarti Allah menginginkan kebaikan. Ibu-ibu berangkat dari rumah datang ke pengajian, biar jadi orang baik, berangkat ke pengajian. Biar orang kampung ini jadi orang baik, Kiai Umar dirikan madrasah. Karena apa? Kalau Allah menginginkan orang itu baik, maka Allah jadikan orang itu faqih, faham dalam beragama. Silakan buka nanti di dalam Syarah Bukhari dan kitab Syarh Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksud orang faqih itu adalah memahami agama Allah secara utuh. Berarti memahaminya dengan proses belajar. Dan belajar itu melalui siapa? Guru. Maka madrasah setidaknya ada 3 atau 4 perkara yang akan menjadikan pendidikan itu sukses. Pertama, namanya madrasah mesti ada kiai atau ada ustadznya. Yang kedua, ada muridnya. Yang ketiga, ada wali muridnya. Dan yang keempat, ada tempatnya. Dan semuanya sudah ada di sini. Berarti tinggal bagaimana sekarang orang tua, wali murid bekerja sama dengan para ustadz dan para kiai menjadikan anaknya ini anak pintar. Sebab mun kuleban sampean lede Pak ke umur, tinggal kuleban sampean nunggu hasil. Sebelum saya tutup, ini kayaknya sudah mulai banyak yang panas di bawah ini. Ibu-ibu minumannya masih ada? Abah macam latah dek kafe lah. Aduh nesar saya ucap mana pun ngempon lagi boleh lagi bi panitia ini. Jadi begini Pak ya, sakin tok. Kula sang panjenengan jarang tepangki. Saya sama ibu-ibu mungkin sering ketemu paling cuma lewat Facebook ya. Lewat channel Facebook, YouTube, TikTok, snack video, Instagram. Wah, ini mungkin sering lihat saya di sana. Tapi kan kalau Bapak jarang ketemu. Pak, Bapak mulai mangkin niat aki potra-potra panjenengan si sekolah penikah, si ngaji penikah niat ibadah ke Allah. Ngereng lampanah Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya wajib aki nyari ilmu. Lah kula ben sampean cek putus asa. Polan potrane saya tak pinter. Oh anak saya lama pintarnya Ustaz, tunggu Pak. Tunggu orang penikah mentamenan penikah kecuali kena mencambe. Orang na mencambe telu hari bisa polong. Sambian saos namen penikah apa sih ada? Namen sawit penikah senapa tahun baru panen? 4 tahun sampai 5 tahun. Namen karet senapa tahun? Belum tahun 9 tahun. Sampean butuh waktu. Tapi siapa hantaman patina aki Pak. Engkau namen sawit apa jangan labo? Sambi entaren, sambi siang, sambi rabu, sambil teh kubuan nah memang serahkan ke Gusti Allah Pak. Leki pas sampai nyerahkan ke anak ke ustad panika. Saya asman panjenengan lupa terus. Nggih panjenengan pun. Hah? Ustad Maskur Ustad, saya serahkan anak saya Ustad. Didik dengan baik Pak Ustad. Serahki setahun sampai 6 tahun tak pernah ketemu dengan Ustad Maskur. Panitanya ki sampean peserah. Kula bapak anu Allahu Akbar. Mieng aja 6 tahun. Kalau kita menanam sesuatu saja yang harus ditunggu betul-betul, rawat betul-betul, datengin betul-betul. Oh, apa yang kurang? Sama dengan anak yang masuk di madrasah, datangi ustadznya, Ustadz, anak saya sudah sampai di mana pelajarannya? Sudah sampai ini Pak. Oh, alhamdulillah Pak Ustadz. Pulang salaman sama Ustadz. Nah, Ustadz.
Ini ada sedikit rezeki Ustaz. Kan tenang Ustaz Maskur. Minggu depan datang lagi Ustaz Maskur. Ustaz Maskur kan cemas. Kocek gerong ke bapak nganor iku. Mundet ngampungi berokok iku. Bagaimana dengan anak kita? Anak kita yang dididik datengin ustadznya, Ustadz Umar, Kiai Umar, bagaimana perkembangan anak saya Ustadz? Saya pengen tahu apakah anak saya makin pintar atau gimana Pak Ustadz? Tinggal Ustadz kasih tahu. Anu Pak, alhamdulillah putra sampean sehat, baik. Cuma yang ada yang perlu mungkin Pak, kerjasama kita. Kenapa Pak? Anak sampean ini nampaknya jarang datang ke sekolah Pak. Tapi di rumah berangkat Ustadz. Ya kan dari rumah Bapak. Ini mungkin sebelum nyampe ke sekolah belok kiri Pak. Kan sama dengan ibu-ibu pakai sepeda motor di kota. Ngesennya kiri, beloknya kanan. Dan di mana-mana yang namanya perempuan itu adalah makhluk paling membingungkan di dunia ini. Coba saya tanya sama ibu, Bu, uang suami uang tuh, uang istri uang, nah, ulangi Pak biar jelas. Uang suami uang, uang istri uang. Tuh, Bapak nggak punya istri semua. Coba gimana nggak membingungkan? Kalau mau pasang gas nggak mau, yang disuruh siapa? Suami. Ditanya, kok nggak pasang sendiri, takut meletus. Kok suami yang disuruh? Ya kan kalau abang meletus nanti kan enak. Kutu aja ya. Di mana-mana perempuan itu saya sering menyebut makhluk paling membingungkan di atas dunia ini. Kalau marahin anak, suami marahin anak boleh tidak? Tidak boleh. Coba Ustaz Zubaidi pas kikir ke putrana. Kikir bi rajin, wah kikir to anak itu. Tapi menembun kikir kan sehari tak mari Pak. Tak cukup kikir ke anak, abang itu depan itu kan deh. Jangankan sampean Pak, enggak bermaksud apa-apa. Lah tanya ki ke Ustadz Munali bener. Ku tak ki garangan ring bini ben ring laki. Saya ini karena sama juga dengan ibu-ibu, saya ini kebetulan yang terbaru ini saya sebagai pengurus PWNU Kalimantan Barat, saya wakil Khatib Syuriah. Berarti kita sama-sama NU dan insya Allah NU semua ini. Saya kebetulan dapat tugas sebagai wakil Khatib Syuriah di PWNU. Jadi yang mau saya sampaikan di akhir ini Ibu, nanti ini kan masa liburan anak insya Allah sampai Juli sepertinya saya dengar. Tolong jaga anaknya. Jaga keberlangsungan pendidikan anak di rumah, karena ibulah yang melahirkan putra putrinya, berarti yang paling paham karakter anak adalah ibu. Karena sekolah pertama bagi anak itu adalah ibu. Madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak adalah ibu. Ya dengerin Bu ya, sekolah pertama bagi anak-anak kita adalah ibu. Maka biasakan ibu memberikan didikan yang baik kepada anak. Mulailah ku obe campur aring ceringan tu. Mun ngolok anak sing mangkana ngaji. Pakku di kampung ku lebu. Dul. Anan kena kesana meleng. Lawan anda dul mulai dul. Anan jen cemot dul. Lo pan jauh dul boleh. Obe bu. Obe entaren anan mulai nak. Tobi nek kene ro. Mulai nak pakai nik cok peraja pakai nik pui dul mulai nak saya ngaji ya kan nyaman coba olok demak emat tadi anak nacer oh tangan bu lambe suaranya lemes mulai dul kan nyaman coba wadan ada pada kibon sing lambe sing ngobur saya nggak ibu sekolah pertama, Madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka hebatlah seorang ibu yang mampu melahirkan manusia-manusia cerdas. Sampai hari ini tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya.
Tanpa ibu, apalah arti laki-laki yang di depan ini? Kalau dengan satu ibu betapa hebatnya, bagaimana kalau dua ibu? Macam-macam pikiran Pak. Saya ini Ustaz Zubaidi, ini kan kerja. Kipun kula pada apa jangan asar juga. Ini kerja. Saya itu kalau di Kalimantan Barat sama teman-teman itu dijuluki macannya Nahdlatul Ulama kalau di pentas. Itu kalau di pentas Bu, mune podium. Tapi mun Pak kroma pada Pak. Beni macan Pak pande Pak kecompo Pak, kucing Pak pande Pak. Gende Pak benglabeng bae bade segarangan nih compo Pak. Katanya kawan saya, katanya sampean singa podium. Iya mune podium ke. Munda Pak Roma apa ada kucing dia ke. Aduh minta anu apa? Pande Pak. Katanya jadwalnya sampai jam 11. Kok nyampe jam 1? Apa papa garangan ben bono keron. Nik bini menikah Pak. Cara menghadapi perempuan itu 3. Cara menghadapi istri yang suka cerewet itu 3. Pertama diam, kedua diam, ketiga diam. Cemune lamben jen teti Pak. Kula ben sampeyan asmara telok nek bini lepe to lekor Pak. Cek laben. Sampean oning cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub punika Pak, Nabi Pak. Nabi Ayub itu hebat Pak, sabar Pak. Minta sabar. Cek salah situ ngerajin bini Ayub senikah. Nabi Ayub itu salah satu istrinya begini. Oh, cantik bini bati padeng kok ben bini Nabi Ayub ya nih kok. Beni pade Bu, beni pade. Ken norok sampean. Coba. Pan lagi ada detik saya tanya ki apa? Mun lagi ada tengah laku saya tanya ki apa? Uangnya kok. Aduh hati-hati kayak lagi. Mun ring laki deting, saya tanya ki apa? Pisi. Tanya aki mari apa jeng napa punten Pak. Beni pahe kuah. Dimakile. Dadi mun ring bini si saya pandeteng dari kelakuan pola lestari salat Kak. Mungkin kita salat ngereng Kak. Tanya aki Pak. Tanya aki Bu, coba tanya aki selain. Tanya aki mari apa jeng napa punten. Senikah. Maka insya Allah rumah tangga yang baik berawal dari seorang ibu yang baik dan seorang ayah yang memiliki kepemimpinan yang baik, maka akan tercipta anak-anak yang baik dari rumah. Tinggal nanti berangkat ke Madrasah Nurul Islam, insya Allah dididik dengan baik, maka akan melahirkan anak-anak yang salih dan salihah. Maka lambat laun kampung ini, kampung gotong royong desa Sungai Enau ini, insya Allah menjadi contoh sebagaimana yang disebutkan dalam Quran sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanah yang penuh dengan kesuburan, tanah yang baik dan akan melahirkan rahmat dan kasih sayang bagi masyarakatnya, dan Allah akan menurunkan ampunan bagi penduduknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, walaupun sambil guyon ini Bu. Mudah-mudahan anak-anak Ibu diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doakan waktu anaknya berangkat sama dengan ketika ibu mendoakan suami ketika berangkat bekerja, maka jangan lupa doakanlah anak ketika masih dalam proses pendidikan. Maka insya Allah keluarga ibu Allah jamin kebahagiaannya dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan khususnya bagi saya dan kaum muslimin, dan terima kasih. Kada tahu? Oh, langsung Pak. Oke, atau sekelangkong. Mudah-mudahan niat dan hajat kita bersama terkhusus kita sampaikan Fatihah kembali kepada Allah yarham Kiai Haji Zainal Abidin rahmatullah alaih. Semoga barakah dari beliau dan kemuliaan beliau. Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat bagi kita dan keturunan kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah.
اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا يا الله مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا بالإيمان. اللهم يا الله يا عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا واستجب دعانا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih terkhusus kepada Kiai Umar Faruk beserta seluruh ustadz, para pendidik yang ada di Lembaga Nurul Islam.